Halo kawan Mutu, jumpa lagi di Mutu TV yang hari ini saya sudah mendatangkan pembicara yang merupakan auditor SMK 3 Mutu Internasional, Mas Ma'ruf Asir. Selamat datang Mas Ma'ruf di Mutu TV. Nah, hari ini kita akan membahas tentang SMK 3 karena memperingati 28 April lalu yang merupakan Hari K3. Nah, saya mau nanya sama Mas Ma'ruf, SMK 3 itu apa sih Mas sebetulnya? Jadi SMK 3 itu adalah sebuah sistem yang memastikan bahwa perusahaan dan tenaga kerjanya terlindungi. Jadi SMK 3 adalah sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja, kurang lebih seperti itu. Jadi sistemnya ya, Ya. mutu. Nah, berarti SMK 3 itu apakah harus mandatory diterapkan di setiap perusahaan atau Oke, seperti apa? betul. Di negara kita itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu terkait dengan ketenaga kerjaannya, di mana di pasal 86 itu mengatur terkait dengan sistem, dan di pasal 87-nya itu mengatur terkait ketenaga kerjaan. Akhirnya pada tahun 2012 dibuatlah peraturan pemerintah nomor 50. Itu mandatori. Jadi seluruh perusahaan yang ada di kawasan Indonesia itu wajib menerapkan SMK 3. Kurang lebih seperti itu. Jadi bersifatnya mandatori. Mandatori karena sudah ditetapkan di peraturan Ya, pemerintah peraturan ya, Mas pemerintah. ya. Baik. Nah, SMK 3 itu sendiri apakah ada jenis-jenis atau tipe-tipe atau seperti apa itu ada nggak sih Mas? Oke. Kalau di SMK 3 itu dia ada tahapan namanya. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan penerapan awal itu di 64 kriteria, kemudian ada naik lagi di transisi namanya, tahapan transisi itu di 122 kriteria, dan tahapan lanjutan namanya itu di 166 kriteria. Atau kriteria ini itulah hal-hal yang harus dijalankan oleh si perusahaan itu. Jadi ada 64, 122 dan 166 kriteria. Oke, berarti tahapan berapa poin yang perusahaan bisa terapkan itu ya tadi Ya, di 3 betul. tingkat itu ya Mas Betul. ya. Baik. Dan kalau kita ngomongin SMK 3 yang terdengar di lingkungan kerja di lingkungan mutu internasional ini ada yang istilahnya inspeksi, ada istilahnya auditing. Oke. Nah, apa sih Mas inspeksi SMK 3 kalau kita ngomongin inspeksi? Jadi saya sedikit saya menjelaskan bahwa inspeksi itu adalah salah satu kegiatan dalam menjalankan SMK 3. Oke, inspeksi itu dapat berupa pemeriksaan atau memastikan bahwa alat yang kita gunakan untuk bekerja itu aman, alat pelindung diri yang kita gunakan itu aman, kemudian lingkungan kerja kita itu bersih dan sehat. Sedangkan audit SMK 3 itu adalah penilaian terhadap perusahaan untuk memastikan bahwa apakah perusahaan tersebut sudah menjalankan SMK 3 atau menjalankan sistem manajemen yang baik dan benar, seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Berarti kalau auditing itu lebih ke menilai tadi tingkatan 3 tingkat yang tadi Betul. disebutkan Mas Ma'ruf ya. Betul, betul. Oke. Dan berarti kalau di mutu internasional sendiri SMK 3-nya ini seperti apa Mas jasanya? Berarti auditing tadi itu ya Mas Ya, ya? betul. Iya. Kita lebih kalau di PT Mutu Lestari atau Mutu Certification itu lebih ke audit. Jadi memastikan bahwa si perusahaan itu sudah menjalankan sistem manajemen K3 dengan baik dan benar. Seperti itu. Oke. Dan sebagai auditor SMK 3 sendiri nih Mas Ma'ruf, di mutu internasional khususnya bagaimana sih Mas proses dari audit di SMK 3 di mutu internasional, dan biasanya orang nanya berapa hari atau mungkin berapa cepat dan Oke. Jadi tahapan untuk bisa kami melakukan audit itu pertama dari segi administrasi dulu ya. Jadi ada kontrak, kemudian penawaran harga. Setelah itu kami menggali informasi awal dengan klien kami, jumlah tenaga kerjanya, ruang lingkup yang mereka kerjakan itu seperti apa. Kemudian setelah itu terjadilah kontrak, di mana nanti perhitungannya itu ada hitungan mendesnya ya. Ada perhitungan mendesnya, misalnya dia tenaga kerjanya lebih dari 100 orang, otomatis kita akan menurunkan berapa jumlah auditor, kemudian berapa hari. Kemudian kategori berikutnya adalah dilihat dari segi ruang lingkup pekerjaan mereka, apakah risiko tinggi atau risiko rendah, seperti itu. Jadi tahapannya setelah kita menentukan mendes, kemudian keluarlah jadwal untuk auditornya. Nah, jadi ada tim kami juga yang menentukan
bahwa auditor ini yang akan melakukan audit di PT A, PT B, PT C. Kurang lebih seperti itu gambaran. Oke, seperti itu prosesnya. Dan tadi mengenai klien-klien dari SMK 3 Mutu Internasional, nah sebetulnya organisasi-organisasi apa sih Mas yang harus atau bisa diaudit SMK 3 ini? Oke. Sebenarnya SMK 3 ini itu bersifat mandatori untuk seluruh perusahaan. Oke? Mandatori untuk perusahaan, apalagi perusahaan yang memiliki tenaga kerja di bawah 100 tenaga kerja tapi mempunyai pekerjaan risiko tinggi. Contohnya kayak kontraktor itu kan di bawah 100 biasanya. Tapi proses pekerjaannya mereka itu risiko tinggi, ada bekerja di ketinggian, ada bekerja di maintenance ruang tertutup dan lain sebagainya. Nah, itu berisiko tinggi namanya. Atau di bawah 100 orang atau di bawah 100 orang tapi di atas 100 orang dengan risiko rendah. Ya kan? Di atas 100 orang dengan risiko rendah. Itu contohnya kayak pembuat baju seperti itu loh. Jadi memang kayak banyak gitu jumlah tenaga kerjanya, kayak penjahit dan lain sebagainya. Nah, itu wajib menerapkan SMK 3 seperti itu. Kemudian untuk auditnya sendiri itu sukarela sebenarnya, sukarela. Jadi yang menjadi mandatorinya itu adalah penerapannya, cuman untuk auditnya sukarela karena untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut sudah menjalankan sistem manajemen K3 dengan baik dan benar harus dengan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga lah di sini Mutu Internasional. Seperti itu kurang lebih. Oke, mulai paham ya kawan Mutu ya tentang SMK 3 dan bagaimana sih auditingnya. Nah, dan tadi Mas ngomongin tentang organisasi tadi kan sebenarnya seharusnya penerapannya itu yang wajib tapi auditnya ini yang sukarela. Nah, sebetulnya apa sih yang bisa didapatkan atau keuntungan yang bisa didapatkan dari perusahaan-perusahaan yang mau diaudit atau mau mengaudit diri untuk SMK 3 itu Mas? Ada beberapa ya, sejauh ini keuntungan bagi perusahaan untuk menerapkan SMK 3 itu yang pertama pasti branding ya. Branding pertama tuh. Yang kedua memang ada syarat tender, syarat untuk melakukan pekerjaan dengan vendornya misalnya. Itu menjadi kewajiban, jadi satu kesatuan di mana. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa si perusahaan itu mau tidak mau harus dinilai untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut sudah menerapkan SMK 3 dengan baik dan benar. Jadi seperti itu. Baik. Jadi ada tolak ukur yang atau yang lebih objektifnya pihak ketiga tadi itu ya Mas ya, sehingga dinilai perusahaan ini memang sudah menerapkan SMK 3 dengan baik. Dan kalau misalkan kita nih sebagai orang awam yang bukan auditor gitu Mas, bisa nggak sih kita melihat ciri-ciri perusahaan atau organisasi atau tempat kerja yang sudah menerapkan SMK 3-nya dengan baik gitu Mas? Oke, secara kasat mata dulu ya. Kasat mata kalau misalnya kita orang awam masuk ke sebuah perusahaan, apabila perusahaan itu banyak mengkampanyekan K3 salah satunya, kemudian sudah banyak terdiri simbol-simbol terkait K3. Simbol-simbol di sini juga ada simbol-simbol bahaya, kemudian penggunaan APD. Kita baru pertama masuk langsung di safety briefing, diberitahukan hal-hal apa yang harus kita jaga, tidak boleh kita jalankan, hal-hal apa yang harus kita perhatikan. Kurang lebih seperti itu untuk kasat matanya. Nah, nanti setelah kita mau lebih mengetahui lebih dalam lagi, baru dia bisa kita tanyakan terkait dokumen-dokumen SMK 3-nya. Seperti itu. Berarti perusahaan yang peduli dengan SMK 3, mereka ini juga dari cara mereka memperlakukan karyawan itu juga penuh hati-hati ya, agar karyawannya selamat dan juga aman gitu ya Mas ya. Baik, mungkin kalau dari Mas Ma'ruf Asir sendiri ada closing statement nggak nih Mas mengenai SMK 3 untuk para kawan mutu yang menonton? Ya, jadi SMK 3 atau K3 sendiri ya, itu sebenarnya melindungi perusahaan dan melindungi tenaga kerjanya. Ada namanya safety good, kemudian good job ya, seperti itu. Jadi kurang lebih safety good, good job seperti itu. Oke.
Baik, terima kasih Mas Terima kasih. Ma'ruf yang sudah hadir di Mutu TV hari ini, dan kita akan ketemu di Mutu TV lainnya. Sampai jumpa kawan Mutu.